languages. And I'll just talk very briefly here about Indonesia because it's a fascinating example. Indonesia, as I mentioned earlier, has something like 700 languages spoken in it. And when the youth and the rebellion movement were coming up against the Dutch and so forth, coming up during the Second World War and before, they were looking for a language that they could use to express the independence of Indonesia. And they chose eventually Bahasa Malaysia, which was a language not spoken by many Indonesians at all. In fact, Bahasa Malaysia was spoken by only 3% of the population as a first language when it was adopted as the language of liberation, the language of revolution, and then became constitutionally enshrined as the national language after the Second World War. Now, something like 70% of the population of Indonesia will claim to have a pretty good knowledge of Indonesian. Bahasa Indonesia, they call it Bahasa Indonesia, which is an Indonesian language. It's basically Malay with differences. I mean, there's a different sort of vocabulary set and so forth, but basically it's the same language after the national language, with the sole exception of Indonesia. Indonesia is the only country of most of this part of the world, most of Asia, that doesn't have English as a compulsory subject in the primary curriculum. Having said that, if you want to set up a primary school in Indonesia and you don't have English, the parents may not send their kids to it because they'll think English is hugely important for little Jimmy or little Julie to become hugely into. Itu yang sekarang yang menjadi tren ya. Inspirasi saya pertama itu ketika saya masuk di S3, kemudian mencoba merancang apa yang akan saya teliti. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa pembelajaran yang monoton itu sangat membosankan bagi mahasiswa kita. Sehingga kita perlu variasikan dengan hal, apalagi sekarang anak-anak kita tidak bisa deny ya, melihat anak-anak lebih tertarik, malah lebih cenderung lebih pintar daripada kita sendiri dalam menggunakan teknologi. Nah, this is challenging of course. Nah, kita tentunya di dalam kelas harus bisa memfasilitasi ini, menguasai tentunya lebih daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, sehingga itulah yang menginspirasi saya mengambil tulisan saya pertama waktu S3 itu bagaimana menggunakan media pembelajaran dalam bahasa Inggris, dan utamanya saya terinspirasi media dalam bentuk asinkronos dan sinkronos. Nah, saya tidak terlalu paham sebenarnya dengan teknologi, dengan media, dengan aplikasi, tapi saya bisa jalankan dengan berkolaborasi dengan orang yang bisa teknisnya. Mantap. Sehingga disitulah saya berkolaborasi dengan mahasiswa teknik. Mahasiswa teknik yang waktu mahasiswa informatika, dia yang mendesain aplikasi, saya coba memberikan gambaran saya mau seperti ini sehingga dia mendesain aplikasi. Nah, disitulah pertama saya mengajar Moodle LMS, Learning Management System, yang belum digunakan di FKIP, Pak. Lagi-lagi, good morning again. Kita jumpa di podcast channel YouTube saya. Tadi kita bincang-bincang bersama sahabat-sahabat saya, akademisi, pengajar, dosen, guru, dan tokoh, ya, tokoh pendidik, Pak Mas. Tapi yang jelas siswa harus menguasai bahasa Inggris untuk menghadapi era sekarang, era digital, era globalis. Bagaimana pandangan Pak Dr. Mukmin? Ya, saya kira betul bahwa di era digital sekarang sebenarnya lebih mudah untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Dibandingkan yang lain? Ya, karena banyaknya resources ya. Makanya sekarang ada istilah informal digital learning of English. Bahwa anak-anak itu secara informal bisa belajar sendiri sebenarnya. Nah, tugas guru adalah bagaimana menginkorporasi atau menggabungkan menggabungkan antara pembelajaran atau dia belajar di luar dengan di dalam. Nah, itu yang kita lakukan di kampus, bagaimana di siswa-siswa atau calon guru dia bisa mengetahui juga tentang digital
teknologi digital teaching kan, supaya nanti bagaimana dia bisa mendorong anak-anak itu tidak hanya belajar di kelas, tapi di luar kelas. Contohnya anak saya begini, anak saya itu setelah pulang dari Inggris, dia bahasa Inggrisnya berkembang karena cuma nonton YouTube sambil membaca. Tapi tiba-tiba di kelas 6 SD, TOEFL-nya bisa 560 tanpa belajar TOEFL. Hanya belajar melalui Di YouTube, ya, YouTube, dia menonton YouTube. Nah, dan juga membaca. Jadi membaca novel, ya, leisure reading. Nah, sekarang banyak aplikasi yang anak-anak bisa membaca, kalau dia tidak suka buku, ya. Umpamanya ada webtoon, ada Wattpad. Nah ini yang di kelas micro teaching umpamanya, itu saya encourage atau dorong mahasiswa kita untuk menggunakan juga teknologi untuk mengajarkan bahasa Inggris, dan juga mendorong anak-anak untuk belajar secara otonomi. Tadi kan ada profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah mandiri kan, mandiri. Jadi autonomy learning. Jadi sekarang anak-anak tidak perlu belajar lewat guru semata kan. Dia bisa belajar dari teknologi dari luar dengan tapi guru dalam belajar hal ini, otodidak. ya, guru adalah menginkorporasi, menggabungkan itu. Nah, ini yang saya lakukan juga di kelas. Saat ini saya semester lalu riset, ya. Oke. Ya.